Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sayyidina itu maknanya yang dimintai perlindungan. Kalau maulana niku maknanya yang memberi pertolongan. Maka biasa kita sebut sayyidina dulu baru wa maulana. Dimintai perlindungan dulu, dimintai tolong dulu, baru menolong. Sayyidina wa maulana. Kalau arti letterlock ya biasa disebut pemimpin. Sayyidina nggih pemimpin, maulana nggih pemimpin. Tetapi dijelaskan di beberapa kitab, Sayyidina itu yang dimintai pertolongan, perlindungan, maulana itu yang menolong. Nggih. Asbab Allah jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbab terbesar bagi umat ini untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Maka kita di malam hari ini kita teruskan derek perintah Gusti Allah, arahane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika ngaji, belajar ilmu agama. Bahkan Allah iming-imingi barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan melangkah untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita lanjutkan. Pun kula baca mawon nggih. Niki agak loncat-loncat saja. Intinya kita kemarin zikir sudah, sekarang kita bab tentang doa. Wong kok ming zikir ae. Orang kok cuman doa-doa saja, zikir-zikir saja. Mbok ya usaha. Hadirin yang mulia, zikir dan doa ini juga usaha. Zikir dan doa ini juga termasuk bagian dari usaha. Mau kita baca fadilah-fadilah doa, doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi. Jadi kita pahami ngeten Pak. Halaman Allahumma sholli ala Muhammad 46. Nggih. Kita ini kan dikenalkan dengan lafaz-lafaz doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita pahami gini, Pak. Nabi meminta sesuatu, maknanya sesuatu yang diminta Nabi itu pasti kabul, pasti wujud. Jadi perkara macam-macam yang akan kita baca ini bisa wujud hanya dengan diminta, tanpa perlu di dalam sini tidak dikaitkan dengan usaha-usaha yang lain. Walaupun usaha-usaha yang lain sesuai tertib syariat itu juga diperintahkan. Tetapi akan kita baca macam-macam perkara nanti. Ini kabul hanya dengan diminta.
Dan ini bukan hanya berlaku untuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ndonga biar dicontoh umat. Ini yang mau kita baca semua ini juga berlaku untuk saya. Nomor halaman 46. Yang atas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma, Pak? Itu anhu keliru, itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah anhuma. Kenapa? Karena dalam satu kata Ibnu Umar itu secara tersirat tersebut dua orang sahabat, Sayyidina Umar dan putranya. Maka semoga Allah meridhoi anhuma, keduanya. Berapa? Anak laki-lakinya Sayyidina Umar. Bin nggih, Ibnu niki bahasa Indonesiane bin. Niku dibaca wakaf, diwakafkan, di belakangnya tidak diharokati. Nggih, kalau anhu nggih Sayyidina Umar radhiyallahu an nun mati ditampakkan nun matinya, kemudian setelah kita mengucapkan nun mati, kita berpindah pengen mengucapkan hak tapi nggak diucapkan. Lidah kita, mulut kita persiapan untuk mengucapkan hak tapi nggak diucapkan harokatnya. Jadi radhiyallahu an. Nggih. Kalau untuk satu orang, kalau dua orang anhuma. Mau diwakafkan pun tetap anhuma. Kalau anha. Kalau huma, kalau dua huma sama. Ibnu Umar. Ibnu Umar sendiri yaitu Abdullah, nama aslinya itu kan Abdullah. Abdullah yang jadi anak laki-lakinya Sayyidina Umar. Niki namanya kuniyah. Memanggil seseorang dengan semacam Abu Bakar, Ibnu Umar, Ibnu Majah, Abu Tolha, Abu Lahab. Niku namanya lakop. Bukan, kuniyah. Kalau lakop itu menjuluki seseorang, julukan. Syekh Akmas, Syekh Riban? Si buta dari gua hantu. Niku nggih lakop ngoten. Si pincang. Julukan baik yang dijulukkan kepadanya itu perkara yang bagus ataupun yang tercela, yang buruk, itu namanya lakop. Seperti Sayyidina Ibnu Abbasnya itu kuniyah, kemudian beliau punya lakop juga, julukan Hibru hadhil ummah, tintanya umat ini. Maksudnya seorang yang sangat alim dari kalangan umat ini. Hibru hadhil ummah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan aku, Engkau yang mematikan aku. Terus, karena mulah jiwaku hidup dan mati, jika Engkau menghidupkannya, maka jagalah
dan jika engkau mematikannya maka ampunilah. Ya Allah, aku memintamu keselamatan dari musibah. Diriwayatkan dari Thariq bin Asyam radhiyallahu anhu, jika seseorang masuk Islam, maka Nabi SAW mengajarkan sholat kepadanya, kemudian memerintahkannya untuk membaca doa, Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkan selamatkan aku. Ini terjemahnya kirang pas nih. Maksudnya salam afini ini arti dari afini. Berilah keselamatan kepadaku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Ampunan diminta, rahmat diminta, keselamatan diminta, rezeki juga diminta. Hampir sama hadis berikutnya, langsung loncat hadis berikutnya lagi. Halaman 47 hadis yang kedua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah yang menggerak-gerakkan hati, gerakkan hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Niki doa niki kalau dalam riwayat Sayyidah Aisyah yang banyak dibaca Nabi, sangat banyak dibaca Nabi ketika beliau menjelang wafat adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mirip, hampir serupa dengan ini. Nanti juga akan kita baca nampaknya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Niki sing ndonga niku pimpinane ahli tauhid. Kedekatannya ke Allah sempurna. Doanya ngeten. Kadang-kadang kita menganggap doa ini doa sepele. Rumangsa pun mantep hatine. Nggo apa ndonga minta kemantepan hati. Kadang-kadang enggak terpikir. Saking jahilnya kita. Padahal Kanjeng Nabi niku doa yang terbanyak dibaca beliau menjelang wafat niki. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tambah kenal kalih Gusti Allah, tiyang niku tambah kenal juga kepada kekuasaannya yang dengan mudah membolak-balikkan apa saja. Akhirnya timbul kekhawatiran. Di samping harapan timbul kekhawatiran. Akhirnya terungkapkan dengan doa. Wahai yang membolak-balikkan hati. Insya Allah kita coba rasakan, Pak. Jenengan coba rasakan bagaimana hati yang berubah-ubah. Kadang semangat, kadang lemes, kadang senang, kadang susah, sumpek cinta, benci. Nah ini kalau kita rasakan, nanti kita akan jadi timbul kekhawatiran. Medeni tiba-tiba. Urusan hati itu ternyata menakutkan. Jangan-jangan kalau begitu aku mau doa biar hatiku ini yang selalu berubah-ubah ini tetap berjalan di atas agamanya Allah Ta'ala. Lanjut halaman 48. Yang menyebabkan seperti itu niku
di luar kontrol kita. Sehingga man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa paham tentang hatinya atau dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Termasuk satu wasilah, satu perantara yang kalau dirasakan, dipikirkan akan membuat kita bisa kenal kepada Allah, ngerasane diri kita sendiri. Yang kita pun nggak bisa mengontrol diri ini. Berarti ada kekuatan lain yang telah mengontrol diri kita. Diri kita pun nggak bisa mengontrol. Coba kita, aku mau susah, sakit mboten niku. Tetap pasti akan noi susah. Aku mau seneng, pengen susah terus. Aku pengen semangat terus, pengen sakit. Allahu Akbar. Cih. Nggih. Menyerah kepada Allah. Menyerah. Pasrah, menyerah, mengakui kekuasaan Allah Ta'ala. Dan niku pasrah niku nggih amalan sing saestu-estu tinggi sekali niku. Tapi mboten didamel-damel nggih, bukan dibuat-buat, memang betul-betul pasrah yang kesadaran penuh hati kita. Merasa nggak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah, akhirnya pasrah. Untuk urusan syukur pun begitu. Ulama mengatakan rumongso tidak bisa mensyukuri nikmate Gusti Allah itu juga sudah syukur. Kita merasa kita ini nggak bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Niku nggih mun syukur sing tinggi nilainya. Nah, dari mana kok bisa merasa nggak bisa mensyukuri nikmat Allah? Dari merenungi banyaknya nikmat. Direnungi, dirasakan, akhirnya terasa. Seperti kita sekarang ya. Ini sambitan ini. Oh ini. Jam 6 lebih 25 menit lebih 30 detik misalnya. Dan ini tiap detik niku sekarang misalnya kita bisa memandang nikmat Allah beri pandangan pada detik ke-30. Nanti berpindah ke detik 31 timbul nikmat baru lagi, nikmat pandangan yang masih sehat di detik 31. Nanti pindah ke detik 32 ada nikmat baru lagi, sehatnya pandangan di detik 32. Ini enggak ada habisnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsu. Kalau kamu hitung enggak akan. Ini baru pandangan, belum apa yang dipandang. Nikmat memandang sesuatu yang indah. Ditambahi malih, nikmat tidak memandang sesuatu yang buruk pada detik 30. Jadi mboten enten telasen. Kalau kita mikirkan betul-betul kita akan sampai kepada kesadaran penuh ibadah setinggi apapun yang kita kerjakan, sesempurna apapun, itu sama sekali tidak sebanding dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Akhirnya ora iso bales. Lah, perasaan ora iso bales yang timbul dengan kesadaran penuh di hati, ini syukur. Ini syukur yang tinggi. Ngoten ya. Termasuk kalau mau kembali ke pertanyaan tadi, pasrah, nyerah. Mboten saged napa-napa do Gusti. Jenengan bolak-balikkan kula nggih namung kawula, mboten saged napa-napa. Kula badhe cilaka nek jenengan balikkan ke yang jelek dan saya enggak mampu menanggungnya ya Allah, maka
Jangan kau begitukan, tetapkan hati ini di atas agamamu. Pokoknya nyerah mawon. Mboten nyerah gitu, tetap kita niku aslinya terpaksa ataupun sadar ya nyerah. Tapi kalau nyerah dengan sadar, nah niki yang bernilai. Gak mau nyerah pun juga nyerah. Mending nyerah dengan sadar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, niki doa yang terkenal juga. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kelemahan, ajz, wal kasal, males, wal juben, juben itu takut, wal haram, pikun, wal bukhl, bakhil. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dari adab kubur, dari ujian kehidupan dan kematian. Min fitnatil mahya wal mamat. Dalam riwayat lain, wa dola'ad dain, dan dari beratnya hutang, wa ghalabatir rijali, dan cengkraman pemimpin. Niku ghalabatir rijal sebetulnya lebih umum. Tapi di sini diartikan cengkraman pemimpin. Ghalabatir rijal niku maknanya niku dikuasai orang lain, ya. Dikuasai orang lain sehingga kita nggak berkutik, program-program kita nggak jalan, niat-niat baik kita nggak jalan gara-gara wa ghalabatir rijal. Loncat ya mawon. Ada pertanyaan sampai sini, monggo. Kalau enggak kita loncat. Ini mirip-mirip. Halaman 51, Pak. Monggo. An Anasin radhiyallahu anhu, yang tengah, atau yang atas sendiri. Diriwayatkan dari Syakal Ibnu Humaid radhiyallahu an, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, wa min syarri basari, dari keburukan lesanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan maniku, spermaku. Masya Allah, luar biasa nih. Nopo mawon diminta. Bawahnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang. Bukan belang-belang niku nggih. Belang atau baros. Wal junun, dan dari gila. Wal juzam, dari lepra. Wa sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit buruk lainnya. Nek saniki napa? Corona, wis ngoten-ngoten niku lho. Kita perlu berlindung ya, Pak. Dari corona dan dari fitnah corona. Terus berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Fa innahu bi'sad doji,
Sesungguhnya kelaparan itu adalah seburuk-buruk teman tidur. Dan aku berlindung dari khianat. Sesungguhnya khianat itu adalah seburuk-buruk perilaku hati. Allah Akbar. Kadang-kadang kita malah nggak terpikir doa seperti ini. Insya Allah kita ambil pelajaran. Niki berikutnya niki, masya Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa ada budak mukatab. Budak mukatab niku budak yang oleh tuannya dikasih perjanjian, kalau kamu wahai budak berhasil ngasih saya uang sekian yang kamu cicil selama berapa kali cicilan, kamu merdeka. Jadi budak mukatab niki termasuk budak yang diizini oleh tuannya untuk kerja sendiri, lepas. Dan nanti kalau dia bisa menghasilkan seperti yang dia bikin perjanjian dengan tuannya, yang dicicil, nanti dia otomatis merdeka. Masih ingat Pak, hikmah syariat perbudakan apa dulu pernah saya sampaikan? Yang paling besar. Kita ini harus bisa membahasakan bahwa tidak ada suatu syariat pun dalam Islam ini yang untuk ngengel-ngengel menindas manusia ini buat nanti. Lah, termasuk yang banyak jadi sorotan adalah syariat tentang adanya perbudakan. Itu sampai sekarang itu ada loh Pak, perbudakan. Di Mauritania gitu. Terus no. Masih ada itu, keturunan budak-budak yang zaman dulu yang sampai sekarang belum merdeka. Masih ada. Negro-negro. Apa? Sudah dihapus, mungkin nanti tasik enten kejajar. Lah hikmah terbesarnya niku sudah terbukti dalam sejarah. Berbondong-bondongnya mantan orang-orang yang tidak beriman akhirnya masuk Islam gara-gara syariat perbudakan. Dia kan budak, hidup di tengah-tengah orang Islam, sedangkan dia posisinya sangat rendah sebab dia budak. Lah orang yang posisinya sangat rendah ini mudah diatur oleh atasannya. Nah, akhirnya dijak mlebu Islam atau nggih? Sangat mudah dalam sejarah ngoten niku. Kemudian yang kedua, memang Islam ada syariat perbudakan, tapi Islam sendiri itu sangat-sangat menganjurkan seseorang untuk membebaskan budak dengan diiming-imingi ganjaran-ganjaran yang banyak sekali. Nah, termasuk niki mukatab niki. Dan seseorang tuan kalau sudah melakukan akad kitabah sama budaknya, itu tuan itu wajib ngasih diskon. Wajib memberi diskon. Nggih. Jadi Sayyidina Ali didatangi seorang budak mukatab yang dia sedang berusaha untuk nyicil uang yang diminta oleh tuannya. Maka budak itu mengatakan, aku enggak mampu membayar cicilanku, tolonglah aku. Sayyidina Ali mengatakan, maukah kau ajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku?
Andaikan kamu memiliki hutang sebesar gunung, maka Allah akan membayarnya. Allah. Seandainya hutangnya segunung pun akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Bukan kita yang bayar, Allah. Tentu mudah bagi Allah. Bacalah. Jenengan tingali Arabe Pak, niki badhe kita tirukan juga. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Monggo sareng-sareng. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah bagiku dengan rezeki yang halal, dengan rezeki halalmu dari rezeki harammu. Cukupkanlah untukku dengan anugerahmu dari selain dirimu. Minta kecukupan supaya diberi yang halal-halal, jauh dari yang haram. Minta kecukupan supaya tercukupi dengan anugerah Allah, tidak butuh kepada selain Allah. Dan ini saya malih diwaos setelah sholat Jumat. Dados sak sampunipun jenengan badhe Jumatan niku nek sempurnane kan maos Fatihah ping 7 nika nggih. Kulhu 7, falak 7 kali, nas 7 kali, akan dijaga dari seluruh keburukan sampai Jumat berikutnya. Pak Doniku jenengan ndonga ngeten Pak, niki teng kitab I'anatul Thalibin Hasyiah Fathul Mu'in. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ping 3 kali. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Nembe doa niki. Terus Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Emang nggih urusan-urusan sing bangsa maesah kecukupan ngoten niku dimudahkan betul oleh Allah Ta'ala. Apal walau Bapak? Nama kula tulis. Jenengan apal? Ya Ghani yang maha kaya Ghani. Loh, niki kok sami anu nggih. Kering. Nggih. Kami copot. Saking dangune mboten tinggi. Mboten sias, Pak. Nggih. Terus Allahumma shalli ala Muhammad. Ah niki. Yang kula atur niki kala wonten niki halaman 53 bawah. Nggih. Diriwayatkan dari Sahar bin Hausab. Sahri bin Hausab. Aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, apakah terbanyaknya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisimu? Beliau menjawab, kebanyakan doa beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini satu riwayat tentang doa ini, ada riwayat-riwayat yang lain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mbon bisa dereng niki. Lanjut ya. Halaman 54.
Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doanya Nabi Dawud alaihi salam adalah ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu hubbaka, untuk mencintaimu. Niki rin menate diterangkan Kiai, sebetulnya maknanya dua. Bisa minta kepadamu untuk aku minta kepadamu untuk mencintaimu. Maksudnya supaya aku bisa mencintai Allah. Tapi bisa juga makna yang kedua, aku meminta kepadamu kecintaanmu. Jadi Allah mencintai kita. Jadi timbal balik. Allahumma inni as'aluka hubbaka niki. Jangan paringi keterangan, Pak. Maknanya ada dua ini. Aku meminta kepadamu untuk mencintaimu. Ini makna pertama. Makna yang kedua, aku meminta kepadamu, aku meminta kecintaanmu kepadamu. Aku meminta kepadamu kecintaanmu kepadaku. Maksudnya gitu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Sama juga ini. Kita minta supaya kita mencintai orang-orang yang soleh. Makna kedua, supaya orang-orang soleh mencintai kita. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amal yang dapat mengantarkanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikan kecinta kepadamu sebagai sesuatu yang paling aku senangi daripada diriku dan keluargaku, dan daripada air yang dingin. Masya Allah. Katanya masalah doa ini kita cukupkan, nanti pertemuan berikutnya langsung halaman 57, bolehnya mengamalkan ruqyah, doa penyembuhan. Terakhir yang kita baca halaman 55 atas. Ini yang sering dibaca oleh guru-guru kita. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Umamah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan doa yang banyak, yang kami tidak bisa menghafalnya. Kemudian kami, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah berdoa dengan doa yang banyak yang kami enggak bisa menghafal. Maukah engkau tunjukkan? Maka Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan? Masya Allah nih, penting nih, doa yang menghimpun semuanya. Allahu Akbar. Terus Nabi dongane niku kuatah sangat. Jangankan kita, sahabat pun mengakui doanya engkau sangat banyak ya Rasulullah, kami enggak bisa hafal. Terus pripun carane niru pripun? Kanjeng Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan doa yang mengumpulkan semuanya ini? Alama yajma'u dzalika kullah. Engkau katakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bika minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa ilaikal balag wa la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, ucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan hal-hal yang diminta oleh Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hal-hal yang diminta perlindungan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Engkaulah yang memberi pertolongan
yang menyampaikan tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Pokoknya nak lagi lemes dengan sedungane niki mawon, Pak. Lagi cepet-cepetan nggih. Napa bingung asing ndonga napa? Nggih pun. Napa kesaenan-kesaenan yang diminta oleh Kanjeng Nabi niku nggih kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah. Keburukan-keburukan kealanan sing Kanjeng Nabi berlindung darinya, kula nggih berlindung dari perkara-perkara itu kepada Engkau ya Allah. Min syarri mas ta'adzaka ta'adzabika saged ta'adzaka nggih saged. Ada beberapa riwayat. Sami artos min syarri mas ta'adzaka yang biasa kita baca langsung kanya itu jadi maf'ul objek. Nah, temeriki bika jadi objek juga tapi didahului huruf ba niku bi. Huruf jar nggih tanda kalimat isim niki. Berarti ka niku kalimat isim. Ka niku isim domir, kata ganti. Tandanya apa? Karena kemasukan huruf jar bi. Setiap lafadz yang kemasukan huruf jar jatuh setelah huruf jar pasti adalah isim. Niku enten min niku. Min sarima. Min huruf jar berarti sari niki kalimat isim. Nggih. Nggih, doa. Ngoten nggih. Iya niku Romo Yai kan ngoten niku sering nggih. Pak Imdad nggih sering nggih, Pak Imdad sering. Wonten pertanyaan? Nggih. Nggih. Nggih betul. Kula dereng anu. Nggih. Nggih. Allahu Akbar. Nggih, mangke kula padhasane. Napa artos niku dereng ngertos. Nggih. Nggih, memang begitu. Kadang-kadang balak walaikal balak juga kadang-kadang walaikal tuklan. Adik-adik, gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau doa apa? Ya mukalibal qulub Allahu akbar Mas. Ahli tauhid namun donga ya mukalibal qulub niku. Tiyang sing dongane niku ya mukalibal qulub. Seneng ya mukalibal qulub niku berarti rodok-rodok atine iku rodok-rodok nggih. Napa? Nggih. Nggih termasuk memaftah lana futuhal arifin. Iftah lana. Wa maftah ya Allah bukalah lana bagi kami futuhal arifin sebagaimana pembukaan hati yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang arifin yang kenal kepada Engkau. Allahumma ftah lana futuhal ulama. Ya Allah bukalah hati kami sebagaimana pembukaan hati yang telah Engkau berikan kepada para ulama. Niku jenengan Indonesia akan saya.
Pokoknya minta berarti akan diberi. Tanda seseorang mau diberi, dia mau minta. Sing kula ceritakan iki lho, Pak. Syekh Abu Hasan Ali Al-Hirqani yang doanya niku simpel saja. Waktu itu diceritakan oleh Romo Yai. Beliau hanya ziarah ke kuburnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Doanya hanya, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada Syekh Abu Yazid, kepada penghuni kubur ini, berikan kepadaku. Ngoten niku doane. Terus dibalen-baleni pinten tahun niku? Hanya 21 tahun. Nggih. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada penghuni kubur ini, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, berikan ke saya. Ini loh, 21 tahun. Langsung di tahun yang ke-21 dari doanya itu, langsung Allah kasih futuh. Dibuka hatinya sehari hafal Quran dan langsung paham makna-makna Quran. Akhirnya dados ulama besar namanya Syekh Abu Hasan Ali Al-Hirqani. Tapi gini memang calon wali nggih. Nek kita niki ketoke kok nggih. Duka. Lah niku kok mboten bosen 21 tahun. Mboten nyerah, mboten basen, selalu husnudzon berarti niku. Dan dia yakin berarti. Dia yakin, dia husnudzon, akhirnya doa terus. Urung kabul, sesuk mesti kabul, mesti kabul, mesti kabul, mesti kabul terus 21 tahun. Nek kita saged niru ngoten nggih. Masyaallah niku, Pak. Mugi-mugi dimudahkan. Amin amin. Nggih. Cekap nggih. Mboten, ini memang mboten. Nah niki hadis kita baca di hadis-hadis ini tadi bermacam-macam doanya. Kadang di majelis ini majelisnya beda-beda loh niki. Riwayat doa-doa niki rawi yang berbeda-beda menunjukkan bahwa majelis diucapkannya doa ini juga berbeda-beda. Di antara yang bisa dipahami dari berbeda-bedanya rawi, berbeda-bedanya kejadian, dan memang enggak ada. Yang jelas tertibnya nggih puji-pujian kepada Allah dulu, sholawat teng Kanjeng Nabi, nembe donga yang apa yang kita hajatkan. Mugi-mugi barokah ditampi dados asbab kesayangan kagem kita, keluarga, anak putu, ngantos dinten kiamat dan kagem seluruh umat. Allahumma amin. Doa menitipkan ilmu apal Pak? Nek mboten nggih, ya Allah kula titipaken dumateng panjenengan ilmu-ilmu sing sampun panjenengan ajaraken dumateng kita, dan kula aturi jenengan kembalikan ilmu ini kembali di saat kita nanti membutuhkannya. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.